Tanjung Pinang. Hari ini Almira akan bertutur tentang selat nasi di Pulau Subi. Teman-teman, simak cerita ini ya. Konon, kisah ini terjadi tatkala Pulau Subi masih merupakan sebuah pulau. Belum terbelah dua seperti sekarang. Pulau ini dikuasai oleh seorang datuk kaya beristikan Cingguan. Beliau memiliki seorang putri yang bernama Nilamsari. Wajahnya cantik menawan, sopan tingkah laku. Sehari-hari duduk menekan, menyulam, dan mereka bersutra. Rajin pula bertanam, memasak, dan membuat kue jualan. Patut benar dipuji segala orang, menjadi percakapan sang perempuan dimanapun mereka berjumpa. Bangga sekali Nilamsari ini menjadi putri datuk kaya orang berbangsa. Sesuai rupa dengan tingkah laku, pada wajah dengan ilmu kaji yang tertanam di dadanya. Puji orang sekampung. Arif, bijaksana, pandai pula bergaul, tidak memilih miskin, kaya, dijadikan akrab, sahabat karibnya. Para pelaut yang bolak-balik dari Palembang ke negeri Cina kerap singgah di Pulau Subi ketika itu untuk menghindari angin ribut dan badai. Mereka menyimak percakapan orang kampung tentang keelokan Nilamsari, putri dan kaya itu. Cerita itu pun sampai pula ke telinga permaisuri raja, bangsawan di negeri Palembang, Sriwijaya. Baginda pun bercita-cita hendak beranak menantukan Nilamsari, putri datuk kaya Pulau Subi. Pada suatu hari, permaisuri memanggil Pangeran Demang Ajijaya. Demang Ajijaya, anak muda-muda, besar panjang muda, selesai pula berpikir di sana kemari, ke Malaka sudah, ke Jawa pun sudah, ke negeri Cina telah menamatkan pelajaran silat teknik, belajar tentang di negeri Hainak, mengaji pun telah selesai di Batani negeri Siam, ke Mekah banyak saja yang belum, menikah saja yang belum. Saya bodoh, sahut Pangeran Demang Ajijaya dengan hikmat. Apa maksud Bonda? Diiringi senyum keibuan, permaisuri bertutur lagi. Niat Bonda tersirat sudah di hati. Andaikan Palembang setia ada kembang jadi, di Pulau Subi sedang mekar sekuntum bunga bersari-wangi, setinggi Mahameru harapan Bonda hendak mengantarkan tembak buat dan sirih pinang. Sirih pinangan diuntukkan kepada Nilamsari, putri dan kaya Pulau Subi, orang. Akhirnya lamaran pangeran dari negeri Palembang itu pun diterima oleh datuk kaya. Sepakat dalam musyawarah sekalian sanak saudara pula. Hari pernikahan diputuskan pada 10 hari bulan Syawal. Pada 10 hari bulan Syawal tibalah arak-arakan pengantin dari negeri Palembang. Janji para utusan kepercayaan permaisuri. Kami tidak akan ada selisih hari dan bulannya, kata datuk kaya seraya berjabat tangan tanda berteguh janji. Sepekan menjelang 10 hari bulan Syawal, berhimpunlah penduduk Pulau Subi. Ada yang sibuk membelah kayu api, ada pula yang sibuk menegakkan selasar. Sampai pada 7 hari bulan Syawal, ayam, itik, dan kambing lembu pun disembelih ke 7 ekor. Pada 9 hari bulan Syawal, bertanam, memasak,
Pemangku adat asyik pula memasang tabir dan menggantung tirai seri balai pelaminan. Pagi-pagi, 10 hari bulan Syawal, seperti telah dijanjikan, nasi bergandang-gandang dan lauk-pauk berdulang-dulang telah terhidang. Nilam sari pun telah siap dihias, dipakaikan pula baju kurung bertapis sutra corak bintang dengan siantan, bertudung mantel kain mas tulis dari kuda. Dubur garanda terkalung di leher Nilam sari hingga menutupi dada. Sesuai putri Datu-Datu bermahar mas kawin 120 ribu. Namun hingga petang pengantin laki-laki belum juga datang. 2 hari setelah lewat, barulah pada 13 hari bulan Syawal arak-arakan pengantin urusan negeri Palembang tiba. Selesai menikah, Bang Demang Aji Jayani akan bersanding kepada Nilam sari di atas puteranya. Namun apa yang dikata, nasi bergandang-gandang dan lauk-pauk berdulang-dulang semuanya basi. Sekalipun Cikwan berusaha menggantikan hidangan dengan nasi dan lauk-pauk yang baru, Datuk Kaya berkeras tidak mau mengerti. Biar orang Palembang itu tahu diri, mereka telah mungkir janji. Ikrar pada 10 hari bulan Syawal tidak mereka tepati. Patut kita hidangkan segala makanan basi ini. Ya, patut ketahui. Tidaklah lebih baik Yusuf periksa dahulu ke kandang. Tanyakan dahulu, mungkin mereka terserang angin ribut di perjalanan. Tentu terlambat sampai seperti ini. Iya, ke kandang memang terserang angin ribut di perjalanan. Kami terpaksa berteduh di teluk Longyan. Bisik Demang Aji Jaya kepada Nilam sari. Tukar hidangan kita ke kandang. Kalau tidak juga ke kandang indahkan. Alat kepala malu bila terhidang segala makan basi ini untuk cijamu. Gugurkan anda ini salah satu. Baik, jemput cijamu dari Palembang. Sekalian yang menyantap hidangan kami, kata Datuk Kaya. Cicipilah apa adanya yang tersedia. Ke kandang, teriak Cikwan. Berarti gugur salah satu buat Adinda. Saya tak peduli, kata Datuk Kaya seraya menghangur-hangurkan nasi basah. Kata beliau, kita bercerai, berbatas nasi basi ini. Ya, talak 3, ku jatuhkan kepadamu, Cikwan. Berderailah nasi basi, membelah Pulau Subi menjadi 2 bagian. Berbelas, kilat mancar-mancar, laut pun bergelora. Kemudian sesudah itu muncullah 2 pulau di utara dan 1 lagi di bagian selatan. Subi kecil milik Cikwan istri Datuk Kaya dan Subi besar menjadi hak dia sendiri. Pulau Subi itu terbelah oleh sebuah selat yang memanjang lurus dari timur ke barat. Dipercayai penduduk bahwa selat itu terjadi akibat hamburan nasi dari tangan Datuk Kaya yang cukup besar kuasanya pada zaman dahulu, dan disebut Selat Nasi. Sekian cerita dari Amira. Seru kan? Amira akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.